Finansial juga finansial mungkin selected ya. Eh, nggak semua kita harus emitennya harus dilihat lebih dalam lagi mana yang fundamentalnya baik, kualitas asetnya bisa terjaga dengan baik begitu. Oke, berarti kalau misalnya yang pengalaman ini teknikal ya, ini nggak ngomongin fundamental dulu. Sebenarnya walaupun kalau nanti terjadi bearish market ya bagaimanapun juga trade kita kan lebih susah ya, walaupun ada chance gitu untuk copet-copet lah istilahnya kan pas rebound gitu ya, tapi tetap aja kalau arah ke bawah kan susah. Nah ini walaupun tadi sektornya mungkin di masa resesi itu ada yang perform, cuman mungkin tetap limited kan. Makanya sebenarnya tuh yang bijak itu ya, Mas Fikri ya. Apakah kita kalau tahu pasar saham ini udah agak punya potensi turun ke bearish market gitu, walaupun di Amerika udah otomatis bearish ya, karena dia udah turun 20% kan dari peaknya, itu kan kategorinya udah bearish ya. Nah, apakah kita tetap memaksa untuk invest di pasar saham gitu? Misalnya dengan switching ke tadi sektor yang defensif, atau sebenarnya ya bijaknya yang seperti apa sih gitu mungkin? Kalau kita ngomongin dari historical aja ya Mas ya, data historical gitu. Dan kalau kita ngelihatnya sih mungkin memang lebih baik defensif dulu ya. Mungkin bisa nambah alokasi di di cash atau mungkin aset lain seperti obligasi yang koreksinya relatif jauh lebih kecil dibandingkan saham gitu. Karena biasanya memang eh, pasar saham itu koreksinya itu lagi sedang kenceng-kencengnya itu nanti ketika menuju resesinya. Tapi ketika misalnya nanti US diumumkan resmi resesi gitu ya, itu kemungkinan adalah bottomnya. Dan di saat itu ketika kita bisa beli di bottom, biasanya setelah itu marketnya akan rally seperti itu. Jadi memang keputusan untuk menambah cash atau lebih banyak aset yang kurang beresiko gitu ya, itu merupakan keputusan yang bijak sih saat ini. Tapi kalau misalnya memang masih mau invest di saham gitu buat jangka panjang ya mungkin ada baiknya dipertimbangkan untuk rotasi ke saham-saham yang defensif dan sektor-sektor yang telah saya sebutkan sebelumnya gitu sih. Oke, jadi lebih baik antara misalnya kita ke bonds atau money market gitu ya. Dan setahu saya juga memang kan kalau bonds mungkin pilihannya lebih ke corporate bonds kali ya Mas Fikri ya. Misalnya karena dia lebih stable gitu pergerakannya, dan juga kuponnya bisa lebih tinggi daripada obligasi negara. Ya memang kalau kalau kelebihan corporate bonds itu adalah dia tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan pasar ya. Jadi di sisi lain kuponnya lebih tinggi. Memang di saat seperti ini pegang corporate bond itu bisa dibilang cukup menguntungkan dibandingkan dengan obligasi negara gitu ya. Karena ya mungkin lebih stabil ya pergerakan harganya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, makanya kalau misalnya yang bingung kan, karena kan orang kalau beli obligasi biasa juga mungkin ini ya apa kayak nominalnya gede gitu kan. Yang paling gampang kan biasa ya belilah reksadananya gitu, fixed income-nya, atau mau lebih safe lagi gitu, yang benar-benar mau duit buat dana darurat ya di money market gitu kan. Nah, ini kalau misalnya dari Mas Fikri ya, sebenarnya ada tips nggak untuk memilih sebenarnya reksadana fixed income atau reksadana money market yang seperti apa gitu, yang justru mungkin akan bagus nih, stable nih, returnnya masih oke di saat kayak mau resesi Ya, seperti ini gitu. mungkin kalau saya bisa kasih saran terkait reksadana fixed income ya, kayak yang saya bilang tadi sebelumnya, corporate corporate bonds itu relatif lebih perform ya di tengah ekonomi yang lagi tidak menentu. Maksudnya ketika pasar sedang tidak menentu begini. Jadi ya mungkin bisa cari yang reksadana fixed income yang alokasinya lebih banyak saat ini lebih banyak ke corporate bond. Mungkin salah satunya saya cerita produk saya ya, dana mas stabil ya. Kita punya dana mas stabil itu saat ini mungkin hampir 85% di corporate bond gitu. Makanya dari performanya juga relatif stabil. Dalam 1 tahun kita bisa membukukan return sampai 5%, 5,3%. Ini dalam 1 tahun terakhir. Kalau kita lihat Infovesta Government Bond Index itu hanya sekitar 1,7%. Jadi ini juga membuktikan bahwa memang strategi kita di tengah ketidakpastian ini tetap bisa memberikan return yang stabil dan optimal kepada nasabah seperti itu. Nah, kalau untuk reksadana pasar uang, reksadana pasar uang sendiri
sebetulnya bisa dibilang relatively cukup aman ya dari pergerakan pasar ya. Cuma mungkin yang harus diperhatikan adalah alokasinya seperti itu. Harus dilihat juga kalau misalnya ditaruh di bank, kalau misalnya ditaruh di depositonya itu di bank apa. Kalau misalnya ekonomi lagi susah gini kan juga harus hati-hati ya naruh deposito di bank-bank yang beresiko seperti itu. Kalau untuk produk kita sendiri sih mungkin dana emas rupiah plus itu returnnya sekitar 4% ya dalam waktu 1 tahun terakhir itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito saat ini yang mungkin sekitar 2,5% net gitu. Karena juga memang kita alokasinya itu banyak ke obligasi korporasi swasta dengan tenor di bawah 1 tahun yang investment grade gitu. Oke, ya teman-teman ya boleh dicek dana emas rupiah plus ya. Itu juga bisa dibeli kalau teman-teman yang punya aplikasi Trima atau Trimegah Investment Apps ya. Ada pilihannya di mutual fund ya. Jadi langsung dan itu juga cukup hemat ya setahu saya. Maksudnya bisa beli dalam jumlah nominal kecil kan. Dan itu sangat liquid, pencairan juga biasa 1 hari kerja gitu lah ya. Itu sudah bisa cair. Jadi memang untuk kebutuhan dana darurat, tapi tetap teman-teman mau punya investasi yang di atas deposito ya. Tadi lumayan gitu kan, 1,5 kalinya, hampir 2 kalinya deposito juga. Nah, tadi ada dana emas rupiah plus yang salah satu alternatifnya. Nah, ini aku melanjutkan ada pertanyaan dari teman-teman tuh, Sheikh Chocho gitu ya. Dia mau tanya tadi, kenapa corporate bond tidak liquid gitu? Nah, maksudnya konsepnya nggak liquid tuh boleh dijelasin nggak Mas? Maksud yang bukan nggak liquid sih, mungkin lebih tidak liquid dibanding government bond kan gitu ya. Mungkin memang salah satu alasan mengapa corporate bond itu tidak liquid itu dalam artian tidak terlalu mudah ditransaksikan gitu ya. Karena memang satu untuk transaksinya sendiri itu relatif besar ya, kurang lebih dalam pecahan 1 miliar gitu kan. Nah ini juga kebanyakan barang-barang corporate bond Indonesia itu saat ini terbatas, jadi selalu dalam high demand begitu. Jadi ketika misalnya investor udah punya corporate bonds, udah punya yang bagus, yang investment grade gitu ya, itu jarang sekali yang mau jual gitu. Kebanyakan mereka hold sampai jatuh tempo gitu ya. Nah ini untuk mendapatkan bunga yang tinggi, yang menarik gitu. Makanya itu mengapa kurang liquid sih begitu. Karena nggak ada yang mau lepas juga gitu. Oh, iya. Gitu ya. Nah, berarti memang supply-nya juga terbatas, terus mungkin pemainnya ya berarti lebih banyak yang big player lah ya, bukan retail gitu ya kalau makanya mungkin nggak seliquid itu. Oke, ada juga yang saya punya dana emas stabil dan stabil naik setiap hari. Oh mantap nih Gunawan nih. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya seputar kondisi makro juga boleh ya tanya ke Mas Fikri nih mumpung ada di sini gitu kan ya, CFA pula gitu. Nah oke, Mas Fikri kalau misalnya sekali lagi nih kan orang kan tadi dibilang mungkin sekarang kita belum masuk resesi ya, karena belum tahu nih peaknya juga. Kalau The Fed sendiri kan kemarin minutes of meetingnya kayaknya ngomong dia akan targetin sampai 3,4 gitu ya untuk The Fed-nya ya di akhir tahun ya. Nah sebenarnya jadi waktu yang tepat untuk kita beli kayak reksadana fixed income lah ya, terutama yang berhubungan dengan bonds gitu ya, itu sekarang atau nanti aja atau gimana gitu? Kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi ya, balik lagi underlying dari reksadananya sendiri. Kalau misalnya memang untuk reksadana yang banyak corporate bonds ya, menurut saya mau beli nanti, mau beli sekarang tuh relatif hampir nggak ada bedanya. Karena pergerakan corporate bonds sendiri tuh nggak terlalu nggak terlalu sensitif begitu kan. Di sisi lain setiap hari itu bisa mendapatkan bunga gitu. Cuma kalau misalnya untuk obligasi yang underlying-nya government bond, memang kita harus lebih waspada ya, karena kita lihat suku bunga akan naik, jadi ada potensi bisa lebih melemah pasar government bond-nya gitu. Oke ya. Ini ada yang bertanya lagi, Abdullah ya. Bagaimana strategi Sinarmas Asset Management dalam manajemen portofolio di tengah ketidakpastiannya? Mungkin mitigasi resikonya mungkin ya maksudnya akan
apa yang dilakukan gitu. Tadi mungkin pemilihannya tentu yang ratingnya bagus gitu kan kalau untuk corporate bond. Nah mungkin ada hal lain gitu yang dilakukan oleh fund manager gitu Mas Fikri. Ya, mungkin kalau di pasar obligasi, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kita mungkin saat ini lebih suka dengan corporate bonds daripada government bond. Jadi kita mengurangi porsi government bond dan meningkatkan porsi government bond untuk memberikan return yang lebih stabil gitu. Sementara kalau untuk reksadana saham, kita saat ini strateginya cenderung defensif ya. Kita memperbanyak level cash kita, terus juga fokus di sektor-sektor yang defensif gitu. Oh oke. Kalau ya berarti kalau reksadana saham kan bisa naikin level cashnya sampai 20% gitu ya. Nah ini kalau teman-teman boleh tahu gambaran di Sinarmas Aset sendiri itu mungkin apakah sudah lewat dari 10% atau masih below 10% mungkin porsi cashnya gitu untuk reksadana saham? Beda-beda setiap fund ya, tapi kurang lebih rata-ratanya menjadi sekitar 10-12 saat ini sih. Oke, berarti nanti kan ketika market misalnya masih turun, nah akhirnya kan ada peluru lagi ya untuk beli harga-harga saham yang murah dan akhirnya pas dia naik itu nanti ya lebih cepat reboundnya gitu ya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Aku coba sambil lihat pertanyaan. Yang mau tanya boleh ya teman-teman. Nah, kalau misalnya Mas Fikri sendiri gitu ya, berpikir kita kalau di Indonesia kan BI mungkin belum naikin rate ya, baru nanti ya tanggal 20-an awal ini kan baru meeting gitu. Kemungkinannya tuh akan seperti apa? Apakah maksudnya kan selalu mungkin ada gap yang akan dijaga tadi kan ya Mas, misalnya kita punya yield berapa, Amerika berapa, sehingga itu menarik investor asing. Kalau gapnya makin kecil ya tentu menjadi tidak menarik market kita kan. Nah ini Mas Fikri melihat BI akan melakukan keputusan seperti apa gitu di bulan ini atau bulan Ya, depan? memang BI itu mau nggak mau harus menaikkan suku bunga ya, karena the Fed juga harus naik. Tapi memang BI itu nggak perlu menaikkan suku bunga seagresif the Fed, karena kita punya ekonomi dan fundamental itu lebih baik ya, karena kita tertolong dengan ada ekspor komoditas ya. Jadi rupiahnya relatif stabil, perekonomian kita juga inflasinya bisa dijaga karena dengan adanya ekspor komoditas tersebut APBN kita bisa subsidi BBM gitu kan. Nah jadi walaupun naik mungkin nggak akan sebanyak the Fed. Nah sekarang pertanyaannya kapan Bank Indonesia itu akan menaikkan suku bunga gitu kan. Kalau kita pernah ingat mungkin dulu di sekitar di bulan lalu Pak Peri Gubernur BI itu pernah bilang skenario BI itu naikin suku bunga itu kurang lebih 2 kali di second half gitu. Nah cuma pertanyaannya dengan adanya perkembangan terakhir the Fed yang lebih agresif, apakah itu bisa dipercepat di Juni ini gitu kan, atau di meeting berikutnya. Nah itu yang saat ini juga kalau lihat dari konsensus Bloomberg itu pasar juga terbelah gitu, 50-50 ngelihatnya. Ada yang melihat akan naikin, ada juga yang enggak. Kalau saya sih cenderung yang melihatnya enggak akan naik dulu ya, mungkin baru di meeting berikutnya lagi gitu. Karena kita lihat rupiahnya itu relatif stabil sebetulnya. Ketika kalau kita ingat dulu mungkin ketika dolar itu menguat dolar indeks di level segini mungkin rupiah udah bisa 15.000, 16.000, tapi kan saat ini inflasinya bagus, terus neraca dagangnya surplus, rupiahnya stabil, apa ada urgensi gitu naikin bunga? Malah itu akan menyebabkan pertumbuhan kita yang baru pulih malah turun lagi gitu. Jadi ya saya melihatnya sih BI akan cenderung menunda gitu ya. Kalau misalnya tadi ditunda kenaikannya dan gapnya kan makin tipis gitu ya dibandingkan dengan mungkin rate di luar itu, sebenarnya itu akan sampai pada tahap memicu outflow nggak sih kalau menurut Mas Fikri gitu, atau mungkin masih nggak gitu sekarang? Kita ngelihat kan kalau kita selalu ngelihat real yield ya Mas ya. Saat ini real yield itu kan besarnya suku bunga sekarang dikurangi dengan tingkat inflasi gitu ya. Di US saat ini real yield itu negatif loh, inflasinya 8%, yield 10 year-nya itu cuma 3%-an gitu.
Sementara di Indonesia itu masih positif karena inflasi kita itu hanya sekitar 3,5%. Jadi dari situ kita sih nggak ngelihat akan ada gap yang terlalu gimana gitu ya, hingga membuat pasar kita nggak menarik di mata investor asing. Dan perlu dicatat juga saat ini mungkin kalau di pasar obligasi ya, di pasar obligasi sendiri itu kepemilikan asing itu terendah dalam sejarah. Biasanya yang bikin rupiah akan turun itu adalah aksi jual di pasar obligasi kan. Nah jadi ya kita ngelihatnya sih tekanannya itu nggak akan sebesar itu juga kalau misalnya BI memutuskan nggak menaikkan bunga gitu. Oke, karena tadi real yield-nya kita masih positif, Amerika sebenarnya udah negatif ya, iya sih. Jadi itu masih lumayan up dan asingnya juga mungkin nggak outflow karena ya nggak banyak juga yang ada di sini mau keluar yang mana gitu kan. Oke, oke. Jadi kalau misalnya saya coba summary dikit ya. Jadi sebenarnya market kita tuh kita tetap harus waspada karena Amerika mungkin akan segera masuk ke resesi dan itu tentu akan memicu dampaknya ke ekonomi global karena mereka kan juga sumber perdagangan ke seluruh dunia kan banyak dari Amerika juga gitu kan. Nah, kita mungkin tetap ya harus waspada walaupun penurunannya secara harusnya diharapkan tidak terlalu dalam ya mungkin ya karena kondisi kita kan sebenarnya masih lebih baik dibandingkan mereka gitu di Amerika. Nah, jadi bijaksananya sebenarnya adalah kita mencoba untuk mungkin mengurangi posisi di instrumen-instrumen yang lebih beresiko seperti tadi misalnya di pasar saham. Kita bisa ngalihin ke yang lebih safe mungkin di reksadana yang basisnya mungkin money market ataupun fixed income yang lebih ke corporate bonds isinya. Nah, salah satu pilihannya tadi ada unggulan dari Sinarmas ini kan dana emas rupiah plus yang memang returnnya tuh terakhir setahun 4%-an ya. Jadi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan deposito yang cuma 2%-an gitu kan. Hampir 2 kali lipat juga. Teman-teman bisa beli di Prima tentunya. Nah, mungkin ada statement lagi Mas Fikri gitu untuk menutupi live kita hari ini. Ya, mungkin ini ya. Kalau saya melihatnya memang di tengah situasi yang menantang ini memang dalam jangka pendek sulit, tapi kalau misalnya kita sebagai investor yang jangka panjang justru nanti setelah masa-masa yang sulit ini akan ada opportunity yang luar biasa seperti itu. Jadi ya kita harus tetap waspada, tapi di sisi lain juga kalau sebagai investor jangka panjang kita harus tetap optimis gitu. Oke, tadi yang menarik sih sebenarnya aku sempat ini ya quote dari Mas Fikri kayak justru kita beli pas resesinya tuh udah ketahuan beneran karena biasanya itu kayak sell on news gitu ya. Sebelum resesinya orang justru khawatir, tapi pas dibilang resesi nih justru dalam waktu dekat itu ada kecenderungan untuk rebound dan kita bisa dapat gain. Mungkin nanti baru masuk lagi ke pasar saham di sana ya di momen-momen itu ya. Oke, thank you banget Mas Fikri. Kita sudah live, udah dapat banyak ilmunya juga hari ini. Jadi kita bisa lebih dapat gambaran lah yang arahan untuk gimana mengatur weightingnya lah ya dari kita punya investment. Apakah tadi kan mengurangi posisi di saham gitu, kita bisa masuk di yang lebih less defensive. Oke, teman-teman yang lain juga thank you waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, thank you Mas Fikri, thank you teman-teman. Bye. Bye.